Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah zuhur bersolat dengan istiqamah masjid itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Saya sudah kangen banget dengan di sini. Orang sini masih ingat dan masih berbeda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman. Dia seorang sahabat yang humoris, jenaka, dan sahabat ini sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Nuaiman ini orang kampung. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum menyambut Nuaiman. Dan kata baginda Nabi, kalau menurut Nuaiman kita ini orang kota dan dia orang kampung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu guyonan segitu saja kalau bagi baginda Nabi bikin ketawa para sahabat. Kenapa? Karena di benak sahabat itu kota dan kampung itu udah nggak ada lagi. Sama seperti dulu lah. Ya. Dulu Cibubur itu Pak, daerah Citra Grid, kota wisata Cikeas itu disebut unik. Malu kita kalau ke Jakarta itu jadi orang situ. Itu tinggal di mana? Pondok Gede. Pondok Gede sebelah mana? Sono dikit. Sono aja sebelah mana? Malu ke orang situ. Karena dulu masih ada definisi kampung kota. Jadi kalau punya rumah di Cikeas, di Cibubur ngaku itu malu. Ya, condet aja Pak, condet. Dulu ketika konsentrasi Jakarta itu masih di kawasan Senen, Salemba, ya. Kemudian kota-kotanya Jakarta itu masih Jakarta Utara. Ngaku orang condet itu malu. Di mana Mas? Ini condet Pak. Nggak bawa salak. Ih. Kenapa orang condet terkenal salak? Bawa apa lu sini? Jualan nangka. Ya, padahal sekarang daerah selatan itu, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebaliknya kalau sekarang kita bilang rumah lu di mana? Priuk. Nggak bisa tidur dong lu tiap malam kan? Di kota kampung itu bergeser-geser aja. Sekarang kalau orang Cibubur itu subhanallah, rumah itu mah Cikeas. Wah, masya Allah, nggak bisa ditilang dong rumah di Cikeas. Jadi ketika baginda Nabi mengatakan menurut Nuaiman kita ini orang kota, dia orang kampung, sahabat tersebut. Satu hal yang membuat Rasulullah sering tertawa ini, Nuaiman ini masya Allah, yang namanya jumpa baginda Nabi nggak pernah kosong. Ada aja tuh yang ditenteng di tangan. Istilahnya nggak pernah lupa buah tangan. Ya. Anggur lah, kurma lah, jeruk, apa aja yang dibawa Allah. Sehingga baginda Nabi itu senang. Kira-kira gitulah kalau udah lama nggak jumpa Ustaz. Pak, soke apa ya? Udah baju beda sendiri, udah nggak? Musim kampanye begini pakai baju merah. Coba siapa? Nah, Nabi nggak tahu, pokoknya Nuaiman tuh ada aja ditenteng mungkin Nabi. Masa itu kan masa-masa awal Nabi masih hidup, Nabi kan meninggal tahun 12 Pak. Sampai tahun ke-7 itu para sahabat tuh masih yang belangsang tuh masih rata-rata. Baju cuma punya satu, itu masih rata-rata. Nanti ketika Nabi udah meninggal tuh mulai dunia itu datang.
Sehingga pernah saya sampaikan kutipan daripada kitab Talbisul Iblisnya Ibnul Jauzi, ya, setan tuh diam aja itu di Madinah, nggak ada yang gangguin sahabat. Ditanya mana Nabi, tapi dia aja, bukan digangguin ini, tugasnya ganggu. Kata setan, percuma juga sekarang tadi kan, kenapa lagi pada khusyuk banget, duit nggak punya, dunia belum datang, jadi ibadah cukup kencang, udah wali semua. Diganggu juga percuma lagi gaji bukan lagi jos. Kapan mau digangguin? Ntar nunggu duit datang. Ntar kalau duit udah datang, kami masuk bersama-sama dengan duit. Kalau dunia sudah datang, kami masuk bersama-sama dengan duit. Jadi memang awal-awal itu ya sahabat tuh masih ketemu makan masih susah, buah-buahan masih mewah, kurma sebutir aja masih. Padahal Madinah produsen kurma, ya, tapi kan jumlah penduduknya lebih banyak daripada jumlah kurma. Sehingga kalau ada orang datang ke baginda Nabi bawa sesuatu itu, Nabi senang. Para sahabat ketika diperintahkan Allah kalau mau jumpa Nabi harus sedekah, keberatan semua. Kecuali 1-2 orang yang keberatan. Macam mana kami bisa jumpa Nabi kalau setiap ketemu harus sedekah dulu? Akhirnya kemudian turun rukhsah. Kenapa kalau nggak bisa sedekah itu sholat, berbanyak puasa, berbanyak ibadah sebelum jumpa baginda Nabi. Kenapa kok sampai ada semacam penolakan dari para sahabat atau merasa keberatan setiap jumpa Nabi harus sedekah? Karena masih kesulitan. Nah ini Nuaiman ajib, gak pernah kosong ketemu Nabi. Subhanallah. Maka itu Nabi sambut kayak begitu. Orang kampung datang, masya Allah, jumpa orang kota. Belakangan Nabi baru tahu dari mana Nuaiman itu dapat makanan. Nabi datang ke pasar, tiap jongkok nagih. Ya Rasulullah, anggur yang kemarin ada toko datang lagi. Ya Rasulullah nih, yang 3 bulan yang lalu Anda nggak sempat. Kata Nabi, kapan gue ngutang? Anda nggak pernah punya utang nanti. Ini ada utang anggur lah, ada utang kurma lah, ada utang buah inilah, buah itu. Nuaiman yang siap masuk sini, dia langsung jongkok anggur tuh, mati jongkok anggur. Dia bilang, ada sekilo ada yang bayarin Rasulullah, gitu bilang. Jadi rupanya ke setiap jongkok Nuaiman punya utang, tapi utangnya atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak marah. Coba ketawa, bisa-bisa aja sih Nuaiman. Sendirinya gak bingung kenapa tiap datang selalu aja ada yang ditenteng. Apa musim terus di kampung? Nggak taunya di tiap jongkok dia nitip utang. Ntar 2 kilo ya. Gimana Amin? Biasa terus Rasulullah yang bayar. Orang kan gak berani juga protes. Rasulullah yang bayar. Gak mungkin juga Rasulullah gak bayar. Dan rasa-rasanya agak sulit nyari orang yang mau jual nama siapa? Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya Nuaiman berani jual nama Rasulullah. Tapi makanannya bukan buat dia, buat siapa? Buat Rasulullah. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan Allah. Matilah Nuaiman. Biasa Rasulullah SAW mengantarkan, menyolatkan, memandikan, menyolatkan, menguburkan. Nuaiman dikubur. Biasanya baginda Nabi kalau habis nguburin sahabat murung, sedih. Ini habis nguburin Nuaiman, Nabi ketawa. Nabi tertawa. Maka para sahabat merasa, ya Rasulullah, biasanya kalau ada satu kematian, kau seperti sedih mengantarkannya, murung. Tapi kenapa habis Nuaiman mati kok ketawa? Pikir sebagian sahabat mungkin syukur itu yang biasa ngutang atas nama Rasul mati juga ya. Kira-kira mungkin ada saja yang berpikiran seperti itu. Tapi bagaimana Nabi kemudian katakan, aku berdoa kepada Allah, ya Allah ridholah engkau kepada Nuaiman, karena dia sering bikin aku tertawa. Kalian tahu nggak kelakuan Nuaiman di alam kubur kayak? Kenapa ya Rasulullah? Itulah yang bikin aku tertawa. Datanglah katanya 2 malaikat nanya, marabuk. Pertanyaannya standar. Ntar kita juga kalau mati pertanyaannya. Ustaz kalau mati ya pertanyaannya. Semua kita kalau mati pertanyaan. Itu Nuaiman begitu ditanya siapa Tuhanmu, dia bilang sama malaikat yang nanya, lu kira-kira gua ditanya, lu tahu nggak siapa yang nguburin gue? Siapa yang nganterin gue ke sini? Masih sempet-sempetnya lu tanya siapa Tuhan gue, siapa Nabi gue? Nggak lempar balik semua. Itu kelakuan Nuaiman dalam kubur sampai segitu. Ditanya sama malaikat, dengan santainya dia bilang, lu tahu yang nganterin gue siapa?
Yang nguburin masih sempat nanya siapa Tuhan. Itulah yang bikin aku tertawa, kata Rasulullah. Nah, kalau kita kalau mati kira-kira jawabannya harus dipersiapkan. Buatlah kematian itu seindah kematian Nuaiman, di mana Rasul kemudian berdoa, ya Allah, ridholah engkau kepada Nuaiman karena dia sering bikin aku tertawa. Rasulullah sudah meninggal, Pak, tapi masih ada peluang untuk bikin Rasul tertawa. Masih ada peluang untuk bikin Rasul bahagia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kita masih punya peluang untuk membuat tertawa Rasulullah SAW. Rencanakanlah kematian itu sebagaimana Nuaiman, sehingga hal-hal dahsyat yang dihadapinya, bahkan kubur yang merupakan tempat paling mengerikan yang pertama. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak pernah menangis sehisteris kalau beliau menangis melihat kuburan. Melihat yang lain-lain itu biasa-biasa saja, tapi kalau melihat kubur, Utsman bin Affan nangis sampai basah janggut. Sehingga orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau begitu lupa ketika melihat kubur? Maka kata Utsman bin Affan, tak ada rumah sedahsyat kubur, tak ada ruangan sedahsyat kubur. Maka aku menangisi keadaan-keadaan yang akan dialami oleh orang dalam kubur. Baginda Nabi ketika berada di atas kuburan, kemudian beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk masuk ke ruang ini hendaklah sekalian kerjakan seluruh pekerjaan, kerahkan seluruh kemampuan, kuras seluruh tenaga untuk persiapan masuk ke tempat seperti ini. Kita kalau melihat kubur, bro, udah bahati bro ya. Begitu. Kemudian tidak ada rasa bahwa besok kita yang giliran masuk ke sana. Maka ingatan akan kubur ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa kita segar-segarkan dalam hati kita. Ingatan tentang kubur itu harus senantiasa kita segar-segarkan di kepala kita. Pandanglah segala sesuatu itu dari kacamata kubur itu. Berkenaan dengan kacamata kubur ini saya punya sedikit cerita. Tanggal 29 kemarin saya berangkat umroh dan baru kembali tanggal 7 bulan Mei. Dari 30 jemaah yang saya bawa, satu di antaranya sudah 2 kali kena serangan jantung. 3 bulan sebelum berangkat dan 3 hari sebelum berangkat. 3 bulan sebelum berangkat, pertama kali dapat serangan, dan 3 hari sebelum berangkat. Walhasil ketika akan berangkat tanggal 29 itu, dia baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Pucat luar biasa. Tapi karena dia tetangga, teman, kenal baik, keluarganya juga oke, dia juga catat mati. Dia bilang, saya kalau mau mati, matilah di Makkah Ustaz. Kalau mau mati, matilah di Madinah. Tidak ada urusan. Insya Allah saya siap, keluarga juga sudah siap ditinggal. Kalau orang kayak begitu, gimana mau kita tinggal? Ya, sudahlah berangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat. Di Madinah kena anfal, jebret. Tapi saya tidak lihat. Kebetulan juga saya belum punya pengalaman melihat orang kena serangan jantung. Salah satu jemaah yang juga kebetulan dokter menyarankan, Ustaz, ini sebaiknya harus dilakukan. Saya bilang, dok, jangan hari ini, besok kita sudah mau ke Mekah. Ntar aja di Mekah agak lama waktu. Gimana? Ya tidak apa-apa kalau gitu di Mekah. Begitu di Mekah, dia tawaf didorong, saya didorong, semuanya diselesaikan tanpa dia mengeluarkan banyak tenaga, sehingga kondisinya juga kayaknya baik-baik saja. Di Mekah juga kemudian kita sibuk dengan banyak kegiatan, dia juga terlibat, tapi kita batasi kegiatan fisiknya. Maka seluruh rangkaian kegiatan selesai dan dia tidak sempat kita bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita lihat dan kita tanya orangnya, tidak usah pulang, baik-baik. Sehingga cerita kemudian pulanglah. Ya. Begitu sampai di Dubai kami transit kurang lebih 3 jam. Dia turun dari Garbarata, kolep, anfal. Begitu rupanya orang kalau kena serangan jantung. Denyut tadinya di sini udah hilang. Jamaah saya suruh masuk ke ruang tunggu, kecuali dokter. Saya bilang, dokter jangan ikut masuk, temani saya di sini. Kemudian kita panggil bagian airport emergency, airport medical center. Mereka datang, kemudian dibawa ke klinik bandara, diobservasi kurang lebih 4-5 jam. Setelah itu kemudian kami ketinggalan terbang.
pesawat sudah terbang, kami masih di situ. Walhasil kalau kami harus pulang pada kesempatan penerbangan berikutnya. Karena penerbangan terakhir Dubai Jakarta itu jam 6, maka penerbangan paling awal itu adalah jam 4 pagi. Jam 10 malam kemudian saya bilang sama dokter, bisa nggak kami pulang? Kata dokter, yuk coba aja, katanya ke sana ke konter. Tapi kalau nanti pihak konter minta surat keterangan fit for traveling, saya tidak bisa keluarkan surat itu harus rumah sakit. Karena itu orang sakit. Dia bilang nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Begitu sampai di konter, kata pihak konter nggak ada. Bapak harus berikan kepada kami surat keterangan bahwa pasien layak terbang. Kalau tidak kami tidak bisa terbang. Saya balik lagi ke klinik. Setelah balik ke klinik, kemudian saya bilang, dok harus ada suratnya. Sudah, kalau gitu harus dirujuk ke rumah sakit. Maka kemudian dikurangilah jumlahnya. Dokter saya suruh pulang, saya nemani pasien karena saya tuh leadernya. Saya bilang nih pasien harus saya temani. Maka kami berangkat Pak, city tour di Dubai pakai ambulan. Apa? City tour di Dubai pakai ambulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan saya kaitkan dengan apa pengajian pagi siang. Ternyata Pak, melihat Burj Khalifa, melihat Zumairah, melihat Dubai, yang kota tujuan wisata sekarang masyarakat sedunia pada berbondong-bondong datang ke sana. Kalau kita ngelihatnya dari dalam ambulan, itu cara pandang kita berbeda. Paham? Kalau dari dalam ambulan ternyata beda gitu loh pandangannya. Sudah di dalam ambulan, ditambah-tambah lagi menemani seseorang yang kena serangan jantung, yang anytime dia bisa lewat. Sebetulnya bukan cuma dia, kita juga anytime bisa lewat juga. Itu ternyata rasa itu lahir. Itulah hikmahnya. Masya Allah. Saya sampai guyon dan sama pasien, ini city tour enak banget. Saya bilang seandainya tidak di dalam ambulan. Ini city tour enak banget seandainya tidak ditemenin pasien yang sudah hampir mati. Ini city tour enak banget seandainya perjalanan dari bandara menuju ke rumah sakit itu melewati tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu, tujuan akhirnya bukan rumah sakit dan bukan ruang gawat darurat. Oke, kemudian pasien diobservasi selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu kemudian saya tanya dokternya, dok bisa pulang nggak nih? Kata dokter, ini orang mestinya udah diiris, udah dioperasi, tapi kenapa belum? Oh ya bukan belum dok, saya bilang 2 bulan lagi di rumah sakit jantung harapan kita mau diiris orang ini, mau dipasangin rim. Tapi karena sudah ada schedule umroh dan dia ini mualaf, namanya John Pontius. Sampai dokternya kaget, kok ada John Pontius pulang dari Madinah? Lalu aku bilang dulu orang-orang Romawi namanya Heraklius masuk Islam juga dok. Tapi karena dia mualaf, dia kangen pengen lihat Ka'bah. Dia kangen pengen ziarah Nabi. Jadi dia pikir kalau gue mau mati, mati apa di sana? Dokternya bilang, Masya Allah, bagus kalau begitu. Karena bilang makanya sekarang dia ini udah kagum perjalanan dan dipulangin aja. Kata dokternya, boleh saya pulangkan orang ini, tapi dengan catatan. Satu, yang jemput di sana ambulan. Yang kedua, langsung masuk ruang gawat darurat dan secepat mungkin dilakukan tindakan operasi. Yang keempat, dia bilang, Anda harus suntik dulu. Berapa jam perjalanan ke Jakarta? Saya ringanin aja kan 7 jam mesti 5-6 jam sampai, ya sudah. Saya kasih suntikan ukuran sekian jam supaya dia tahan di atas pesawat. Suntik, datang ke bandara jam 6. Rupanya pesawat jam 6 udah pulang 4.40. Dulu hasil saya harus terbang besoknya lagi. Apa yang terjadi Pak? Taksinya Camry Pak, tapi nggak nikmat itu lihat Dubai sekalipun dari dalam Camry yang 2400 cc. Ketika kita menemani seorang pasien yang juga sedang menunggu itu habis pengaruh obatnya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bilang sama orang kantor, nggak bisa Pak, saya dipaksain berangkat nih orang. Nggak bisa Pak, ini udah close. Kalau begitu saya mau nginep, ada nggak hotel di bandara sini? Ada, tapi Bapak nggak punya boarding pass, Bapak nggak bisa check in di sini. Kalau gitu antar saya lah, saya mau pakai taksi, saya mau ke hotel terdekat yang dekat dengan bandara. Percuma Pak, buang-buang duit aja jam 3 dini hari, Bapak harus check in lah. Bisa nginep. Pasiennya gitu. Ustaz, kenapa saya udah pendek? Biasanya jangan silam, jangan mati dulu. Batin saya jangan mati dulu. Saya bawa kemudian ke tempat makan, habis itu bisa makan nggak? Bisa, boleh makan ini, boleh makan. Terus makan. Dia bilang ini nyeletuk,
Kalau pengaruh suntikannya hilang gimana ya? Aduh, mati terus. Pengaruh kita kelempak lagi. Jadi saya harus nunggu di bandara dalam keadaan tegang. Kenapa? Karena ini kalau pengaruh obatnya habis, perkiraan kan setelah pengaruh obat belum habis, dia udah nyampe ke Indonesia. Lah karena nilai kan, ya Allah, ya Allah, hidup mati di tanganmu. Bisa dia dulu, bisa saya dulu, bisa juga Tita dulu, bisa juga yang lain. Tapi ya Allah, kalau bisa mah pulang dulu lah ke Indonesia, ntar habis dari Indonesia kalau mau selesai lah di Indonesia. Ya ini agak repot nanti pertanyaannya, udah di negara transit lah. Ya memang seluruh biaya ditanggung penerbangan, Pak. Ini 20 jutaan mah sehari semalam di ruang ICU, seluruh alat dipakai, dikalkulasi mah dia. Nah, ini kalau di Jakarta mah nggak ada berapa puluh juta. Ini bukan Jakarta, bilang presidennya juga lain. Ya. Insya Allah di sini free, gratis. Ya. Tapi subhanallah, Allah memang hebat. Begitu malam itu selesai kami sholat maghrib dan isya di jamak takdim, kemudian subhanallah ya, 7 kali tebalnya ini kali karpet musolanya itu. Karena ini negara Indonesia, saya kan dekat Dubai. 7 kali tebalnya ini. Begitu ketemu karpet yang kayak begitu itu, Allah kasih apa? Ngantuk, dia tidur duluan. Tidur Pak mati. Pakai ini bantalnya ini leker ini, berbantalkan leker kemudian dikasih sajadah. Hidup tidur. Begitu juga pengaruh obat juga diistirahatkan saat tidur. Mata saya 2,5 jam, nggak bisa buka. Tidur sempat. Subhanallah, seluruh kecemasan, seluruh kekhawatiran, seluruh kegundah gulanaan, kegalauan seketika dengan tidur hilang. Itu ajibnya tidur. Maka tidur itu ayat-ayat Allah. Coba lagi bangun ditanya, mobil siapa? Punya saya. Istri siapa? Bini saya. Rumah siapa? Rumah saya. Jabatan apa? Direktur utama. Begitu tidur hilang. Indahnya tidur. Indahnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mendusin saya bangun jam 12 malam. Tegak lagi, tak tengok. Mati gak? Oh masih hidup. Masih hidup. Setengah 1 kemudian saya guide. Selesai sholat, kemudian saya bawa dia, saya bangunkan, saya ambil kursi roda lagi, kemudian saya bawa ke kotor. Selesai naik pesawat, kalau matilah di pesawat. Di pesawat dia bilang, pendek lah kita. Pegang obat udah habis, pendek lah kita. Pura-pura gak denger, aku pura-pura pesawat buru-buru terbang. Kalau mati udah di udara lah gitu kan. Kalau mati udah lah gitu. Subhanallah, alhamdulillah sampai ke Soekarno-Hatta. Dilalahnya di Soekarno-Hatta, misunderstand ini kawan-kawan. Saya suruh jemput, nggak ada yang jemput. Walau istrinya nggak jemput. Saya datang ke konter taksi. Saya bilang taksi paling cakep ya ente punya. Di Alphard Pak Ustaz. Berapa? Kemana Pak Ustaz? Cibubur. 800. Kemana? Cukup baru Camry 800 mau. Camry punya Camry, kemarin kan habis naik Camry juga. Camry berapa? 460. Ya udah itu aja. Rupanya di antrian Camry udah habis. Nah. Saya bilang gini aja. Yang paling bagus, yang paling cek. Ada Pak silver taksi Mercy. Udah Mercy di depan. Wah kayak Mercy. Pikiran saya bilang ke Rasulullah, kalau nanti di Grogol terjadi sesuatu, lu turun ke Harapan Kita. Kalau di Cawang terjadi sesuatu, lu turun ke rumah sakit Pasar Baru. Ya, nggak usah pakai mikir kanan kiri, tancap aja secepat mungkin ke ruang gawat darurat. Karena saya tanya yang bersangkutan, ke rumah dulu apa langsung ke IGD? Surat-suratnya di istri Pak Ustaz, jadi harus ke istri dulu, baru kemudian apa namanya ke IGD. Ya sudah, itu Pak. Kan lumayan tuh panjang Pak, dari bandara menuju Cibubur. Itu nggak ada enaknya benefit 300. Nggak ada enaknya. Kenapa? Ditemenin sama yang jantungnya sewaktu-waktu bisa berhenti. Subhanallah. Oh, begitu nyampe ke rumahnya, argonya pas 500.000. Pas 500.000. Saya serah terimakan kepada keluarga itu persis azan. Pelajaran yang dapat saya ambil tuh Pak, itu ngelihat Dubai nggak enak kalau dari ambulan. Ngelihat Dubai itu nggak enak kalau dari ambulan. Naik Mercy nggak enak kalau. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, benar kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.
Kalau ente sedang berada dalam kelapangan tapi ente ingat mati, maka ente terkendali. Kenapa? Karena kematian, kubur yang sempit, pertanyaan munkar nakir, dahsyatnya perjalanan setelah kubur akan membuat engkau kehilangan rasa untuk menikmati kemewahan. Sebaliknya kalau ente sedang berada dalam kesempitan hidup, ingat mati, ente akan merasa, ini malah enggak segini. Rumah kontrakan 300.000 sebulan dibandingkan ntar 2 kali, yang 2 kali 1. Jadi mengingat kematian, kata Umar bin Abdul Aziz, membuat yang sempit terasa lapang. Mengingat kematian membuat yang lapang tidak membuat kita lupa daratan, terasa sempit. Bisa nggak kita sekarang ketika di rumah merasa bahwa rumah ini sebetulnya ruang IGD? Bisa? Ketika kita naik kendaraan, apapun kendaraan kita, naik Avanza, naik Innova, naik Fortuner, naik apa saja, kita merasa yang kita itu sebetulnya ambulan. Karena yang di dalam sebetulnya pasien Pak. Kita ini semuanya sudah diponis kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang masuk rumah sakitnya siapa? Yang matinya siapa? Emaknya masuk rumah sakit, minta zikir, minta kirimin Fatihah sama saya. Yang mati anaknya. Sampai saya bilang ketika nguburin anak itu, Mi, Masya Allah, yang repotnya siapa? Yang dikubur masih siapa? Iya, kata Pak. Yang repotnya saya, yang dikuburnya malah anak. Mari kita bangun kesadaran itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bangun kesadaran itu dalam hati kita masing-masing. Pilih ntar besok presiden itu kira-kira bakal membawa kita ke surga. Kemarin? Ke surga. Indonesia sejahtera kecil apa sih tadi? Masyarakat adil Allah kecil. Nah, ketemu siapapun ente besok, ima ketemu Jokowi, ima ketemu Prabowo Subianto, ente bilang sama Mas Jokowi, tolong jangan bawa kami sekedar kesejahteraan Indonesia, terlalu kecil. Hidup bangsa Indonesia ini tidak sampai pada tingkat sejahtera. Yang sejahtera, yang nggak sejahtera, ujung-ujungnya mati. Perjalanan Anda dan perjalanan saya sama-sama akan menuju kepada Allah dan menuju kepada kematian. Tolong bawa bangsa ini sampai ke surga. Kira-kira sanggup? Ketemu Prabowo Subianto, ente bilang begitu, Pak Prabowo, segera nasionalisasi aset siapapun bisa, tapi tolong bawa bangsa ini menuju ke surga. Karena baik Pak Prabowo maupun kami sama-sama bakal mati, sama-sama ujungnya masuk kubur. Setelah kubur kemudian kita akan melakukan perjalanan panjang, Pak. Perjalanan menuju ke abadian. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti kubur kita seindah Nuaiman. Ingat-ingatlah tentang perkara ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar happy nanti kita dikubur. Allah, nunggunya asik. Ada orang mau diberangkatkan ke perusahaannya pergi umroh, Pak. Nggak mau sampai sekarang. Nggak mau sampai sekarang. Mau saya jadikan proyek percobaan. Gratis. Nggak mau. Sampai saya tanya sama kawan, kenapa sih tolong dulu tak lacak, kenapa sih nggak mau? Yang lainnya junior udah pada diberangkatin, tinggal dia doang. Masih tetap nggak mau. Lacak punya lacak, Pak, dilurus kanan kiri lewat kawan-kawannya, ternyata satu penyebab. Apa itu? Takut terbang. Takut apa? Takut terbang, takut naik pesawat. Ya Allah. Bilang, lu pakai Emirates dong, bukan promosi. Udah gini aja kapan? Kapan udah jadwalin lagi? Dari sana bulan ini. Terbangin pakai pesawat yang cakep, yang pesawatnya cakep, yang pramugarinya cakep-cakep. Gue bilang potong telinga gue kalau ketagihan. Mana berasa terbang kalau pramugarinya kayak jempolnya bidadari. Kalau kayak bidadari mah kan gak mungkin. Anda bilang tuh mau pasien ketika disuntik di Dubai, gimana terasa? Enak di sini mah nyuntik itu ngambil darah enak gitu. Yang enak disuntik aja.
Di Rashid Hospital itu Pak, 80% perawat itu India. Gimana disuntik berasa sakit? Gak berasa. Ya gak disuntik disodorin. Ya 80%, sorry bukan apa, 60% India, 20% Filipina. Pinoy. 20%-nya Filipina, 80% sisanya Arab sama orang-orang England apa segala macam sisanya. Jadi pasien itu Pak, jangankan jarum segede gitu, gue bilang jarum segede paku juga nggak berasa kalau yang suntiknya kayak begini. Gue jadi perasaan jadi pengen rebahan kan. Ustaz aja rasanya pengen rebahan, suntik lu ya Allah. Jadi kira-kira sakaratul maut bakal terasa kalau yang nyabut itu kemudian dirupakan oleh Allah kayak bidadari begitu? Nggak terasa Pak. Maka orang yang bagus amalnya, orang mukmin yang bagus endingnya ketika dicabut sakaratul maut, kata Nabi itu persis kayak bulu atau rambut dicabut dari tepung. Rambutnya, tepungnya nggak robah dan rambutnya nggak terasa. Oh. Mari kita rencanakan yang itu Pak. Kita rencanakan tuh. Bro, sakarat mau kayak apa? Mau yang begini? Mau yang begini? Apa sakarat itu? Allah. Itu kita buat sekarang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bikin amalan-amalan itu yang efeknya kayak begitu. Seperti amalan Nuaiman, bikin Rasul tertawa. Bukan berarti Nuaiman itu begituan doang Pak, ya jihad ya ikut, perang ya ikut, dakwah ya dakwah hari-hari, ngaji hari-hari, tapi dia punya amalan spesial. Jangan dipikir begini, kalau gitu jadi pelawak aja Ustaz. Bukan berarti begitu, karena amal nggak bisa dipilah-pilah kan Pak. Ya waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya jihad ya jihad. Ya, waktunya jihad ya jihad. Tapi mereka itu orang-orang yang punya kesadaran penuh bahwa amalan yang mereka buat itu untuk merencanakan masa depan mereka yang sesungguhnya. Untuk merencanakan masa depan yang sesungguhnya. Untuk merebut ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pekerjaan yang tuan-tuan garap sekarang, pekerjaan yang tuan-tuan miliki sekarang, bikinlah amalan-amalan hebat. Ya. Kesadaran bikin amalan hebat itu nampaknya masih belum banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena orientasinya terlalu dekat gitu. Dunia. Saya melihat visi misi presiden itu kok semuanya mentok cuma di situ. Ya, mudah-mudahan di belakangnya itu orang-orang berjenggot apa segala macam yang ada di sekelilingnya itu mudah-mudahan pada mengerti. Masa harus keliru lagi Pak? Punya presiden yang gak tahajud, punya presiden yang gak puasa, punya presiden yang masa harus begitulah. Tolonglah siapapun yang terantum yang nanti ketemu duluan, tolong sampaikan perkara itu. Pak, bawa orang Indonesia ini ke surga. Sekali aja ngomong begitu ditangkap sama pas pampres, gebukin nggak apa-apa, tapi kalimat itu udah nyampe. Gitu loh. Kalimat itu udah nyampe. Kita bikin Indonesia ini buat apa? Muhammad Ali Jinnah ketika memisahkan diri dari India dan kemudian dihujat oleh orang India se-India, dihujat juga oleh orang Eropa, dihujat oleh orang Amerika. Maka kemudian mereka katakan, buat apa kalian cari tanah baru? Toh kalian serumpun. Maka Ali Jinnah dengan tegar di hadapan seluruh rakyat, ya kelaknya dari Pakistan dia bilang, maaf, yang kami minta bukan sekeping tanah, yang kami minta adalah sekepal tanah untuk kami tegakkan hukum Allah di tanah itu. Gitu. Jadi Allah itu di bawah. Kami tidak berhajat atas tanah kami, tapi yang kami butuhkan adalah sekeping tanah tempat kami tegakkan kalimat Allah di tanah ini. Saya itu kepengen gitu Pak. Dalam pidato yang berapi-api para presiden itu kemudian komitmen itu keluar. Gitu. Komitmen seperti itu keluar. Kemiskinan malah sampai akhir hayat Pak. Nabi Umar bin Abdul Aziz kurang gimana hebat, gak bisa hapus kemiskinan.
Karena miskin kaya itu dipergilirkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang relatif aja. Ada orang kaya merasa miskin, ada orang miskin merasa kaya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian seperti baginda Nabi, siang malam pagi petang. Abu Bakar Siddiq siang malam pagi petang. Umar bin Khattab siang malam pagi petang. Habis siang habis malam, pikirkan bagaimana orang ini selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah. Maka salah satu beban dan tugas kepemimpinan itu adalah kontrol agamanya masyarakat. Bukan cuma diserahkan ke Kementerian Agama, menterinya juga sekarang jadi pasien. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, orang-orang yang kalau kami berikan amanah kekuasaan di muka bumi, maka mereka tegakkan salat. Nomor pertama, wa atawuz zakat, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf, mereka nahi munkar. Maka tugas pemimpin itu ya. Menteri sholat di mana? Menteri negara sholat di mana? Gubernur sholatnya kayak apa? Itu bagian dari tugas. Umar bin Khattab bikin nota yang dikirimkan kepada seluruh gubernur. Perhatikan sholat rakyat kalian. Gitu kan. Kan enteng Pak. Kalau sholatnya benar enteng harus masih. Kalau yang dipimpin sama yang mimpin sama-sama ketemu di masjid, enteng. Kita sekarang ketemu lurah setengah mati susah. Cari di balai desa nggak ada. Tungguin Jumatan nggak nongol. Kemana makhluk? Dicari pada desa nggak ada. Tungguin Jumatan nggak ketemu. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan keliru lagi. Mari kita buat sesuatu yang akan berefek kepada akhirat kita. Mari kita pandang kehidupan ini dengan pandangan akhirat. Mari kita pandang kehidupan ini dengan pandangan kubur, agar supaya tidak menyesal kita nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari itu hari yang kita persiapkan, hari pengadilan itu, hari yang kita rencanakan, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hari yang sudah kita idam-idamkan. Sehingga ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul-betul inilah hari yang kita tunggu. Ya, lebaran, kalau kita istirahat di malam, mati itu adalah lebaran bagi orang-orang yang beriman. Udah gak perlu sholat lagi, tinggal manen ganjarannya. Nggak perlu puasa lagi, tinggal manen ganjarannya. Nggak perlu ngaji lagi, tinggal manen ganjarannya. Nggak perlu infak lagi, tinggal manen ganjarannya. Maka perjalanan menuju Allah diawali dengan kematian bagi orang-orang yang beriman menjadi satu perjalanan yang menyenangkan, ditandai dengan tersungging senyum di sudut bibirnya, keluar kemudian butiran-butiran air mata di pelipis, butiran-butiran keringat di pelipisnya. Kenapa? Karena Allah tunjukkan, hada maq'aduka fil jannah. Ini loh mas, ini loh deh, ini loh nak, ini loh wahai hambaku, tempat tinggalmu di surga nanti. Menjadi sangat menyenangkan. Semoga kematian kita seindah Nuaiman. Semoga Rasul ridho kepada kita sebagaimana Rasul ridho kepada Nuaiman. Dan semoga kita sesantai Nuaiman menghadapi gertakan, gertak sambal daripada malaikat munkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, sebelum kita pertanyaan, lagi saya ingatkan bahwa kalau ada yang ingin yang nonton lagi pengajian ini dapat dilihat di YouTube channel MTCTV, kemudian audionya MP3 dapat di-download di mt.sctv.co.id. Kemudian pada hari ini terkumpul jumlah 146.000 alhamdulillah yang akan kami berikan untuk konsumsi lanjutan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau sekedar memastikan kepada Ustaz, silakan. Temanya bebas, mungkin dua tema yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai mengingat mati dimanapun, di rumah, itu kan supaya yang lapang itu membuat kita menjadi sederhana, kita sempit menjadi lebih bahagia. Nah, bagaimana kalau ada saat-saat ini terjadi sama saya juga, kalau kita ingat mati tapi kita juga masih ingat sama tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai
suami kepada istri, ayah kepada anak itu menyikapi itu bagaimana? Ya. Justru menurut hemat kami, mengingat mati itu membuat kehidupan kita menjadi lebih asyik, menjadi lebih asik, menjadi seorang suami yang lebih bertanggung jawab, menjadi seorang ayah yang lebih visioner, lebih bertanggung jawab. Kita tidak sekedar memikirkan anak kita lulus SNMPTN atau tidak, karena target kita bukan cuma itu. Tapi dengan lulus SNMPTN makin dekat dia menuju surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi cita-citanya itu mentok. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dek, aku mau berangkat ke kantor. Aku bukan nyari uang, bukan nyari rezeki. Karena sebelum aku lahir rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tapi aku ibadah. Bertelumus-telumus, berkeringat-keringat, menafkahimu, menafkahi anak-anak itu. Itu adalah sebuah jihad. Kita nyari bekal buat bekal ibadah deh. Karena kita juga kepengen umroh berjamaah dengan kamu dan dengan anak-anakmu sebagaimana keluarga yang lain. Aku sudah melihat Ka'bah tapi kamu belum. Aku dan kamu sudah melihat Ka'bah tapi anak-anak kita belum. Seluruh rumah boleh dilupakan oleh anak kita tapi jangan sampai rumah Allah dilupakan. Gimana kita bisa berangkat ke sana kalau kita tidak cari dulu? Jadi lebih apa? Bukan cuma sekedar gini, nanti liburan kita ke Janggalenya. Jangan. Janggalenya itu di atasnya Citerep, tempat mainan waktu kecil amat sih cita-cita ke Janggalenya. Disneyland ya. Beda depannya doang, ujungnya sama-sama lain. Jadi menurut hemat saya justru malah gitu loh. Gitu. Coba Bapak bayangkan kalau seorang pendiri perusahaan mendirikan perusahaan dengan target surga. Iya, gila. Betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya. Saya selaku komisaris daripada Surya Citra Televisi. Dengan ini saya merevisi visi daripada perusahaan. Bukan 2025, tapi sampai seluruh karyawan masuk surga. Itu kira-kira kayak apa kan? Kalau sudah kita tentukan itu, ngeri. Malah jadi lebih indah Pak perjalanan hidup, obrolan dengan istri, cita-cita, pengelolaan uang apa dan sebagainya itu lebih. Karena lebih apa? Lebih gede, lebih fokus, lebih jelas, lebih nyata. Dan itu betul-betul nyata. Dalam kebapaan kemudian kita bisa saling tersenyum. Lapar kita lapar yang direncanakan. Kenapa? Dimulai dari sahur dan kemudian ditutup dengan buka. Ada sejumlah orang di luar sana yang laparnya tidak direncanakan. Nggak tahu kapan dia dapat makan. Bukan lapar, kita lapar lebih indah sebetulnya. Sehingga kemudian istri memang usah macam-macam ini. Gitu. Jadi mengingat mati itu bukan bahkan kita melupakan tanggung jawab, bahkan kita menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, ketika anak akan izin main futsal, Pak, ya, futsal apa ya? Iya. Jalan di sholat tuh nak. Ada kalimat itu, ngelepas anak mau futsal. Iya Pak, aku udah janjian kok, udah bawa sarung semua. Masya Allah. Ya, anak-anak tetangga saya di lingkungan SD lah, betul anak laki-lakinya nggak banyak. Terus saya senang banget dengar kalimat mereka itu. Mereka itu berkin tuh pagar rumah temennya, yang sama-sama seumur dengan mereka, teman sepedahan. Sekolahnya juga sekelas, beda-beda dikit, kadang di atasnya, kadang di bawah. Tiga bergerak tuh. Ini tetangga kanan kiri saya salah. 3, 1, 2, jajar rumahnya. Adif, sholat yuk. Saya terhibur banget saya dengar kalimat mereka. Adif, sholat yuk. Ilmi, sholat yuk. Mereka nyamper teman-teman Masya Allah. Senang saya melihat generasi Indonesia ke depannya kalau kecil begini udah sering samper sholat. Dan itu akan menjadi pengalaman paling indah dan hidup. Dan saya yakin warna setiap perusahaan tempat mereka bekerja nanti, gitu kan? Warna setiap instansi tempat mereka memimpin nanti, warna setiap wilayah tempat mereka jadi gubernur nanti, jadi bupati nanti akan berbeda karena mereka punya masa kecil yang sangat indah dengan agama. Kira-kira begitu Pak. Istri pun nanti akan adakan ajib Pak, pelayanannya kepada kita. Akan ajib pelayanannya ketika dia sadar mati bahwa tiap air putih yang dibuatkan untuk suaminya bisa air putih yang terakhir.
maka dia akan mempersembahkannya kepada kita dengan penuh cita rasa. Duduk disodorkannya begitu, karena dia yakin bahwa kita ini surganya. Pengabdian kepada kita ini adalah merupakan tiket dia menuju ke surga. Jadi indah, jadi indah. Subhanallah. Apatah lagi kalau dalam rapat ingatan kematian itu kemudian di-share oleh yang mimpin rapat. Merinding. Habis itu bukan berarti begitu, wah jadi angker kan suasananya. Kenapa? Mau makan pun kalau ingat mati itu kita jadi ingat ini halal kagak bro? Lu jangan asal empat aja nih, masalahnya halal. Udah disertifikasi belum? Kita jadi lebih waspada gitu. Ada amplop nyelonong begitu aja kita nih. Kemarin jurusannya jelas dulu nih. Ya. Halal, enggak, bukan masalah sudahnya. Nerimanya sekali dihukumnya 16 tahun. Dibawa ke surat baru jelas dulu nih. Ya kan? Kita menjadi orang yang, maka baginda Nabi katakan al-kais, orang cerdas itu orang yang orientasi akhirat. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin. Pertanyaan dari Ustaz itu kata Jamaah zuhur musalla dengan istiqamah masjid itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Saya sudah kangen banget dengan di sini. Orang sini masih ingat dan masih ingat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman. Dia seorang sahabat yang humoris, jenaka. Dan sahabat ini sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Nuaiman ini orang kampung. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum menyambut Nuaiman. Dan kata baginda Nabi, kalau menurut Nuaiman kita ini orang kota dan dia orang kampung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu guyonan segitu saja kalau bagi baginda Nabi bikin ketawa para sahabat. Kenapa? Karena di benak sahabat itu kota dan kampung itu udah nggak ada lagi. Sama seperti dulu lah. Ya. Dulu Cibubur itu Pak, daerah Citra Grid, kota wisata Cikeas, itu disebut unik. Malu kita kalau ke Jakarta, itu jadi orang situ. Itu tinggal di mana? Pondok Gede. Pondok Gede sebelah mana? Sono dikit. Sono aja sebelah mana? Malu ke orang situ. Karena dulu masih ada definisi kampung kota. Jadi kalau punya rumah di Cikeas, di Cibubur, ngaku itu malu. Ya, condet aja Pak, condet. Dulu ketika konsentrasi Jakarta itu masih di kawasan Senen, Salemba, ya. Kemudian kota-kotanya Jakarta itu masih Jakarta Utara. Ngaku orang condet itu malu. Di mana Mas? Ini condet Pak, nggak bawa salak. Ih, kenapa orang condet terkenal salak? Bawa apa lu sini? Jualan nangka. Ya, padahal sekarang daerah selatan itu, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebaliknya kalau sekarang kita bilang rumah lu di mana? Priuk. Nggak bisa tidur dong lu tiap malam kan?
kota kampung itu bergeser-geser aja. Sekarang kalau orang Cibubur itu subhanallah, rumah itu mah Cikeas. Wah, masya Allah, nggak bisa ditilang dong rumah di Cikeas. Jadi ketika baginda Nabi mengatakan, menurut Nuaiman, kita ini orang kota, dia orang kampung, sahabat tersebut. Satu hal yang membuat Rasulullah sering tertawa ini, Nuaiman ini masya Allah, yang namanya jumpa baginda Nabi nggak pernah kosong. Ada aja tuh yang ditenteng di tangan. Istilahnya nggak pernah lupa buah tangan. Ya. Anggur lah, kurma lah, jeruk, apa aja ada yang dibawa Nuaiman. Sehingga baginda Nabi itu senang. Kira-kira gitulah kalau udah lama nggak jumpa Ustaz. Sok ya apa ya? Udah baju beda sendiri, udah nggak? Musim kampanye begini pakai baju merah. Siapa? Nah, Nabi nggak tahu, pokoknya Nuaiman tuh ada aja ditenteng ngomongin Nabi. Masa itu kan masa-masa awal Nabi masih hidup, Nabi kan meninggal tahun 12 Pak. Sampai tahun ke-7 itu para sahabat tuh masih yang belangsang tuh masih rata-rata. Baju cuma punya satu, itu masih rata-rata. Nanti ketika Nabi udah meninggal tuh mulai dunia itu datang. Sehingga pernah saya sampaikan kutipan daripada kitab Talbisul Iblisnya Ibnul Jauzi. Ya, setan tuh diam aja itu di Madinah. Gak ada yang gangguin sahabat. Ditanya sama Nabi, tapi dia aja, bukan digangguin ini. Tugasnya ganggu. Kata setan, percuma juga sekarang tadi kan. Kenapa lagi pada khusyuk banget? Duit nggak punya, dunia belum datang, jadi ibadah itu kencang, udah wali semua. Diganggu dia percuma lagi gaji bukan lagi jos. Kapan mau digangguin? Ntar nunggu duit datang. Ntar kalau duit udah datang, kami masuk bersama-sama dengan duit. Kalau dunia sudah datang, kami masuk bersama-sama dengan duit. Jadi memang awal-awal itu ya sahabat tuh masih ketemu makan masih susah. Buah-buahan masih mewah, kurma sebutir aja masih, padahal Madinah produsen kurma, ya, tapi kan jumlah penduduknya lebih banyak daripada jumlah kurma. Sehingga kalau ada orang datang ke baginda Nabi bawa sesuatu itu, Nabi senang. Para sahabat ketika diperintahkan Allah kalau mau jumpa Nabi harus sedekah, keberatan semua. Kecuali 1-2 orang yang keberatan. Macam mana kami bisa jumpa Nabi kalau setiap ketemu harus sedekah dulu? Akhirnya kemudian turun rukhsah. Kenapa kalau nggak bisa sedekah itu sholat, berbanyak puasa, berbanyak ibadah sebelum jumpa baginda Nabi. Kenapa kok sampai ada semacam penolakan dari para sahabat atau merasa keberatan setiap jumpa Nabi harus sedekah? Karena masih kesulitan. Nah ini Nuaiman ajib, nggak pernah kosong ketemu Nabi. Subhanallah. Maka itu Nabi sambut kayak begitu. Orang kampung datang, masya Allah, jumpa orang kota. Belakangan Nabi baru tahu dari mana Nuaiman itu dapat makanan. Nabi datang ke pasar. Tiap jongkok nagih, ya Rasulullah, anggur yang kemarin mulai. Ada yang toko datang lagi, ya Rasulullah nih, yang 3 bulan yang lalu, Anda nggak sempat. Kata Nabi, kapan gue ngutang? Ada yang pada punya utang nanti. Ini ada utang anggur lah, ada utang kurma lah, ada utang buah inilah, buah itu. Nuaiman yang siap masuk sini, dia langsung jongkok anggur, nanti jongkok anggur, dia bilang, ada yang sekilo ada yang bayarin Rasulullah, gitu bilang. Jadi rupanya ke setiap jongkok Nuaiman punya utang, tapi utangnya atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak marah. Coba ketawa bisa-bisa aja sih Nuaiman. Sendirinya gak bingung kenapa tiap datang selalu aja ada yang ditenteng. Apa musim terus di kampung? Nggak taunya di tiap jongkok dia nitip utang. Ntar, 2 kilo ya. Gimana Amin? Biasa terus Rasulullah yang bayar. Orang kan nggak berani juga protes. Rasulullah yang bayar. Nggak mungkin juga Rasulullah nggak bayar. Dan rasa-rasanya agak sulit nyari orang yang mau jual nama siapa? Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya Nuaiman berani jual sama Rasulullah. Tapi makanannya bukan buat dia, buat siapa? Buat Rasulullah. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah. Matilah Nuaiman. Biasa Rasulullah SAW mengantarkan, menyolatkan, memandikan, menyolatkan, menguburkan. Nuaiman dikubur. Biasanya baginda Nabi kalau habis kubur itu sahabat murung, sedih.
Ini habis nguburin Nuaiman, Nabi ketawa. Nabi tertawa. Maka para sahabat merasa, ya Rasulullah, biasanya kalau ada satu kematian, kau seperti sedih mengantarkannya, murung. Tapi kenapa habis Nuaiman mati kau ketawa? Pikir sebagian sahabat mungkin syukuri kemudian biasa ngutang atas nama Rasul mati juga ya. Kira-kira mungkin ada saja yang berpikiran seperti itu. Tapi baginda Nabi kemudian katakan, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ridholah engkau kepada Nuaiman, karena dia sering bikin aku tertawa. Kalian tahu nggak kelakuan Nuaiman di alam kubur ya? Kenapa ya Rasulullah? Itulah yang bikin aku tertawa. Datanglah katanya dua malaikat nanya, Marabuk. Pertanyaannya standar. Ntar kita juga kalau mati pertanyaannya. Ustaz kalau mati ya pertanyaannya. Semua kita kalau mati pertanyaannya. Itu Nuaiman begitu ditanya siapa Tuhanmu, dia bilang sama malaikat yang nanya, lu kira-kira gua ditanya, lu tahu nggak siapa yang nguburin gue? Siapa yang nganterin gue ke sini? Masih sempat-sempatnya lu tanya siapa Tuhan gue, siapa Nabi gue? Nggak ada perlu balik semua. Itu kelakuan Nuaiman dalam kubur sampai segitu. Ditanya sama malaikat, dengan santainya dia bilang, lu tahu yang nganterin gue siapa? Yang nguburin siapa? Masih sempat nanya siapa Tuhan gue? Itulah yang bikin aku tertawa, kata Rasulullah. Nah, kita kalau mati kira-kira jawabannya harus dipersiapkan. Buatlah kematian itu seindah kematian Nuaiman, di mana Rasul kemudian berdoa, ya Allah, ridholah engkau kepada Nuaiman, karena dia sering bikin aku tertawa. Rasulullah sudah meninggal, Pak, tapi masih ada peluang untuk bikin Rasul tertawa. Masih ada peluang untuk bikin Rasul bahagia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kita masih punya peluang untuk membuat tertawa Rasulullah SAW. Rencanakanlah kematian itu sebagaimana Nuaiman, sehingga hal-hal dahsyat yang dihadapinya, bahkan kubur yang merupakan tempat paling mengerikan yang pertama. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak pernah menangis sehisteris kalau beliau menangis melihat kuburan. Melihat yang lain-lain itu biasa-biasa saja, tapi kalau melihat kubur, Utsman bin Affan nangis sampai pas aja begitu. Sehingga orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau begitu lupa ketika melihat kubur? Maka kata Utsman bin Affan, tak ada rumah sedahsyat kubur, tak ada ruangan sedahsyat kubur. Maka aku menangisi keadaan-keadaan yang akan dialami oleh orang dalam kubur. Baginda Nabi ketika berada di atas kuburan, kemudian beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk masuk ke ruang ini, hendaklah sekalian kerjakan seluruh pekerjaan, kerahkan seluruh kemampuan, kuras seluruh tenaga untuk persiapan masuk ke tempat seperti ini. Kita kalau melihat kubur, bro, udah bahati bro ya. Begitu. Kemudian tidak ada rasa bahwa besok kita yang giliran masuk ke sana. Maka ingatan akan kubur ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu harus senantiasa kita segar-segarkan dalam hati kita. Ingatan tentang kubur itu harus senantiasa kita segar-segarkan di kepala kita. Pandanglah segala sesuatu itu dari kacamata kubur itu. Berkenaan dengan kacamata kubur ini, saya punya sedikit cerita. Tanggal 29 kemarin saya berangkat umroh, dan baru kemarin tanggal 7 bulan Mei. Dari 30 jemaah yang saya bawa, satu di antaranya sudah 2 kali kena serangan jantung. 3 bulan sebelum berangkat dan 3 hari sebelum berangkat. 3 bulan sebelum berangkat, pertama kali dapat serangan, dan 3 hari sebelum berangkat. Walhasil ketika akan berangkat tanggal 29 itu, dia baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Pucat luar biasa. Tapi karena dia tetangga, teman, kenal baik, keluarganya juga oke, dia juga catat mati. Dia bilang, saya kalau mau mati, matilah di Makkah Ustaz. Kalau mau mati, matilah di Madinah. Tidak ada urusan. Insya Allah saya siap, keluarga juga sudah siap ditinggal. Kalau orang kayak begitu, gimana mau kita tinggal? Ya, sudahlah berangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat. Di Madinah kena anfal, jebret. Tapi saya tidak lihat.
Kebetulan juga saya belum punya pengalaman melihat orang kena serangan jantung. Salah satu jemaah yang juga kebetulan dokter menyarankan, Ustaz, ini sebaiknya harus dilakukan. Saya bilang, dok, jangan hari ini, besok itu sudah mau ke Mekah. Ntar aja di Mekah agak lama waktu. Gimana? Ya nggak apa-apa kalau gitu di Mekah. Begitu di Mekah, dia tawaf didorong, saya didorong, semuanya diselesaikan tanpa dia mengeluarkan banyak tenaga, sehingga kondisinya juga kayaknya baik-baik saja. Di Mekah juga kemudian kita sibuk dengan banyak kegiatan, dia juga terlibat, tapi kita batasi kegiatan fisiknya. Maka seluruh rangkaian kegiatan selesai dan dia tidak sempat kita bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita lihat dan kita tanya orangnya, tidak usah pulang, baik-baik. Singkat cerita kemudian pulanglah. Ya. Begitu sampai di Dubai kami transit kurang lebih 3 jam. Dia turun dari Garbarata, kolep, anfal. Begitu rupanya orang kalau kena serangan jantung. Denyut tadinya di sini udah hilang. Jamaah saya suruh masuk ke ruang tunggu kecuali dokter. Saya bilang, dokter jangan ikut masuk, temani saya di sini. Kemudian kita panggil bagian airport emergency airport medical center. Mereka datang, kemudian dibawa ke klinik bandara, diobservasi kurang lebih 4-5 jam. Setelah itu kemudian dia menemukan kami ketinggalan terbang. Pesawat sudah terbang, kami masih di situ. Walhasil kalau kami harus pulang pada kesempatan penerbangan berikutnya. Karena penerbangan terakhir Dubai Jakarta itu jam 6, maka penerbangan paling awal itu adalah jam 4 malam. Jam 10 malam kemudian saya bilang sama dokter, dokter bisa nggak kami pulang? Kata dokter, yuk coba aja, katanya ranking ke sana ke konter. Tapi kalau nanti pihak konter minta surat keterangan fit for traveling, saya tidak bisa keluarkan surat itu harus rumah sakit. Karena itu bawa orang sakit. Dia bilang nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Begitu sampai di konter, kata pihak konter nggak ada. Bapak harus berikan kepada kami surat keterangan bahwa pasien layak terbang. Kalau tidak kami tidak bisa terbang. Saya balik lagi ke klinik. Setelah balik ke klinik kemudian saya bilang, dok harus ada suratnya. Sudah, kalau gitu harus dirujuk ke rumah sakit. Maka kemudian dikurangilah jumlahnya. Dokter saya suruh pulang, saya nemani pasien karena saya tuh leadernya. Saya bilang nih pasien harus saya temani. Maka kami berangkat Pak, city tour di Dubai pakai ambulan. Pak, city tour di Dubai pakai ambulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan saya kaitkan dengan apa pengajian pagi siang. Ternyata Pak, melihat Burj Khalifa, melihat Zumairah, melihat Dubai, yang kota tujuan wisata sekarang masyarakat sedunia pada berbondong-bondong datang ke sana. Kalau kita ngelihatnya dari dalam ambulan, itu cara pandang kita berbeda. Pak, kalau dari dalam ambulan ternyata beda gitu loh pandangannya. Sudah di dalam ambulan, ditambah-tambah lagi menemani seseorang yang kena serangan jantung, yang anytime dia bisa lewat. Sebetulnya bukan cuma dia, kita juga anytime bisa lewat juga. Itu ternyata rasa itu lahir. Itulah hikmahnya. Masya Allah. Saya sampai guyon dan sama pasien, ini city tour enak banget. Saya bilang seandainya tidak di dalam ambulan. Ini city tour enak banget seandainya tidak ditemenin pasien yang sudah hampir mati. Ini city tour enak banget seandainya perjalanan dari bandara menuju ke rumah sakit itu melewati tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu, tujuan akhirnya bukan rumah sakit dan bukan ruang gawat darurat. Oke, kemudian pasien diobservasi selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu kemudian saya tanya dokternya, dok bisa pulang nggak nih? Kata dokter, ini orang mestinya udah diiris, udah dioperasi, tapi kenapa belum? Oh ya bukan belum dok, saya bilang 2 bulan lagi di rumah sakit jantung harapan kita mau diiris orang ini, mau dipasangin rim. Tapi karena sudah ada schedule umroh dan dia ini mualaf, namanya John Pontius. Sampai dokternya kaget, kok ada John Pontius pulang dari Madinah? Lalu aku bilang dulu orang-orang Romawi namanya Heraklius masuk Islam juga dok. Tapi karena dia mualaf, dia kangen pengen lihat Ka'bah. Dia kangen pengen ziarah Nabi. Jadi dia pikir kalau gue mau mati, matilah apa di sana. Dokternya bilang, Masya Allah, bagus kalau begitu. Karena bilang makanya sekarang dia ini udah kagum perjalanan ini dipulangin aja. Kata dokternya boleh saya pulangkan orang ini, tapi dengan catatan satu yang jemput di sana ambulan, yang kedua langsung masuk ruang gawat darurat dan secepat mungkin dilakukan tindakan operasi.
Yang keempat dia bilang, Anda harus suntik dulu. Berapa jam perjalanan ke Jakarta? Saya ringanin aja kan 7 jam mesti. 5-6 jam sampai, ya sudah. Saya kasih suntikan ukuran sekian jam supaya dia tahan di atas kita. Suntik, datang ke bandara jam 6. Rupanya pesawat jam 6 udah close 4.40. Dulu hasil saya harus terbang besoknya lagi. Apa yang terjadi Pak? Taksinya Camry Pak, tapi nggak nikmat itu lihat Dubai sekalipun dari dalam Camry yang 2400 cc. Ketika kita menemani seorang pasien yang juga sedang menunggu itu habis pengaruh obatnya, Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bilang sama orang kantornya, bisa apa saya dipaksain berangkat nih orang? Nggak bisa Pak, ini udah close. Kalau begitu saya mau nginep, ada nggak hotel di bandara sini? Ada, tapi bapak nggak punya boarding pass, bapak nggak bisa check in di sini. Kalau gitu antar saya lah, saya mau pakai taksi, saya mau ke hotel terdekat yang dekat dengan bandara. Percuma Pak, buang-buang duit aja jam 3 dini hari, bapak harus check in lah. Bisa nginep. Pasnya gitu. Ustaz, kenapa saya udah pendek? Biasanya jangan silam, jangan mati dulu. Batin saya jangan mati dulu. Saya bawa kemudian ke tempat makan, habis itu bisa makan nggak? Bisa, boleh makan ini, boleh makan. Terus makan. Dia bilang ini nyeletuk, kalau pengaruh suntikannya hilang gimana ya? Batin terus kita kelepak lagi. Jadi saya harus nunggu di bandara dalam keadaan tegang. Kenapa? Karena ini kalau pengaruh obatnya habis, perkiraan kan setelah pengaruh obat belum habis dia udah nyampe ke Indonesia, lah karena nilai kan. Ya Allah. Ya Allah. Hidup mati di tanganmu. Bisa dia dulu, bisa saya dulu, bisa juga Tita dulu, bisa juga yang lain. Tapi ya Allah, kalau bisa Pak, pulang dulu lah ke Indonesia, ntar habis dari Indonesia kalau mau selesailah di Indonesia. Ya ini agak repot nanti pertanyaannya, udah di negara transit lah. Ya memang seluruh biaya ditanggung penerbangan Pak, ini 20 jutaan mah sehari semalam di ruang ICU, seluruh alat dipakai, dikalkulasi mah dia. Ini kalau di Jakarta mah ada berapa puluh juta. Ini bukan Jakarta, bilang presidennya juga lain. Ya. Insya Allah di sini free, gratis. Ya. Tapi subhanallah, Allah memang hebat. Begitu malam itu selesai kami sholat maghrib dan isya di jamaah takdim, kemudian subhanallah ya, 7 kali tebalnya ini kali karpet musolanya itu. Karena ini negara Indonesia, saya kan dekat Dubai. 7 kali tebalnya ini. Begitu ketemu karpet yang kayak begitu itu, Allah kasih apa? Ngantuk, dia tidur duluan, tidur pemati. Pakai ini bantalnya ini leker ini, berbantalkan leker kemudian dikasih sajadah. Hidup tidur. Begitu juga pengaruh obat juga diistirahatkan saat tidur. Mata saya 2,5 watt, nggak bisa buka. Tidur sempat. Subhanallah, seluruh kecemasan, seluruh kekhawatiran, seluruh kegundah gulanaan, kegalauan seketika dengan tidur hilang. Itu ajibnya tidur. Maka tidur itu ayat-ayat Allah. Coba lagi bangun ditanya, mobil siapa? Punya saya. Istri siapa? Bini saya. Rumah siapa? Rumah saya. Jabatan apa? Direktur utama. Begitu tidur hilang. Indahnya tidur. Indahnya. Bismillahirrahmanirrahim ayat. Mendusin saya bangun jam 12 malam. Tegak lagi, tak tengok. Mati gak? Oh masih hidup. Masih hidup. Setengah 1 kemudian saya guide. Selesai sholat kemudian saya bawa dia, saya bangunkan, saya ambil kursi roda lagi, kemudian saya bawa ke kotor. Selesai naik pesawat tuh, kalau matilah di pesawat. Di pesawat dia bilang, pendek lah kita. Pegang rumah udah habis, pendek lah kita. Pura-pura gak denger, aku pura-pura bersama buru-buru terbang. Kalau mati udah di udara lah gitu kan. Kalau mati udah lagi. Subhanallah, alhamdulillah sampai ke Soekarno-Hatta. Dilalahnya di Soekarno-Hatta, misunderstanding ini kawan-kawan. Saya suruh jemput, nggak ada jemput. Walau istrinya nggak jemput. Saya datang ke konter taksi. Saya bilang taksi paling cakep ya ente punya. Di Alphard Pak Ustaz. Berapa? Kemana Pak Ustaz? Cibubur. 800. Cukup baru Camry 800 mau. Camry punya Camry, kemarin kan habis naik Camry juga. Camry berapa? 460. Ya udah itu aja.
rupanya di antrian KMP udah habis. Nah, saya bilang gini aja, yang paling bagus, yang paling ada Pak silver taksi Mercy, udah Mercy di depan, pakai Mercy. Pikiran saya bilang ke Rasulullah, kalau nanti di Grogol terjadi sesuatu, lu turun ke Harapan Kita. Kalau di Cawang terjadi sesuatu, lu turun ke rumah sakit Pasar Baru. Ya, nggak usah pakai mikir kanan kiri, tancap aja secepat mungkin ke ruang gawat darurat. Karena saya tanya yang bersangkutan, ke rumah dulu apa langsung ke IGD? Surat-suratnya di istri kok saja, ke istri dulu baru kemudian apa namanya ke IGD. Sudah, itu Pak. Kan lumayan tuh panjang Pak, dari bandara menuju Cibubur. Itu nggak ada enaknya BLK 300. Nggak ada enaknya. Kenapa? Ditemenin sama yang jantungnya sewaktu-waktu bisa berhenti. Subhanallah. Oh, begitu nyampe ke rumahnya, argonya pas 500.000. Pas 500.000. Saya serah terimakan kepada keluarga itu persis azan. Pelajaran yang dapat saya ambil tuh Pak, itu ngelihat Dubai nggak enak kalau dari ambulan. Ngelihat Dubai itu nggak enak kalau dari ambulan. Naik Mercy nggak enak kalau. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, benar kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau ente sedang berada dalam kelapangan tapi ente ingat mati, maka ente terkendali. Kenapa? Karena kematian, kubur yang sempit, pertanyaan munkar nakir, dahsyatnya perjalanan setelah kubur akan membuat engkau kehilangan rasa untuk menikmati kemewahan. Sebaliknya kalau ente sedang berada dalam kesempitan hidup, ingat mati, ente akan merasa, ini mah lega segini. Rumah kontrakan 300.000 sebulan dibandingkan ntar 2 kali, yang 2 kali 1. Itu. Jadi mengingat kematian, kata Umar bin Abdul Aziz, membuat yang sempit terasa lapang. Mengingat kematian membuat yang lapang tidak membuat kita lupa daratan, terasa sempit. Bisa nggak kita sekarang ketika di rumah merasa bahwa rumah ini sebetulnya ruang IGD? Bisa? Ketika kita naik kendaraan, apapun kendaraan kita, naik Avanza, naik Innova, naik Fortuner, naik apa saja, kita merasa yang kita naik itu sebetulnya ambulan. Karena yang di dalam sebetulnya pasien Pak. Kita ini semuanya sudah diponis kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang masuk rumah sakitnya siapa? Yang matinya siapa? Emaknya masuk rumah sakit, minta zikir, minta dikirimin Fatihah sama saya. Yang mati anaknya. Sampai saya bilang ketika nguburin anak itu, Mi, Masya Allah, yang repotnya siapa? Yang dikubur masih. Iya, kata Pak. Yang repotnya saya, yang dikuburnya malah anak. Mari kita bangun kesadaran itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bangun kesadaran itu dalam hati kita masing-masing. Pilih ntar besok presiden itu kira-kira bakal membawa kita ke surga. Kemarin? Ke surga. Indonesia sejahtera kecil amat sih target. Masyarakat adil Allah kecil. Nah, ketemu siapapun ente besok, ima ketemu Jokowi, ima ketemu Prabowo Subianto, ente bilang sama Mas Jokowi, tolong jangan bawa kami sekedar kesejahteraan Indonesia, terlalu kecil. Hidup bangsa Indonesia ini tidak sampai pada tingkat sejahtera. Yang sejahtera, yang nggak sejahtera, ujung-ujungnya mati. Perjalanan Anda dan perjalanan saya sama-sama akan menuju kepada Allah dan menuju kepada kematian. Tolong bawa bangsa ini sampai ke surga. Kira-kira sanggup? Ketemu Prabowo Subianto, ente bilang dulu, Pak Prabowo, segera nasionalisasi aset siapapun bisa, tapi tolong bawa bangsa ini menuju ke surga. Karena baik Pak Prabowo maupun kami sama-sama bakal mati, sama-sama ujungnya masuk kubur. Setelah kubur kemudian kita akan melakukan perjalanan panjang, Pak. Perjalanan menuju ke abadi, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti kubur kita seindah Nuaiman. Ingat-ingatlah tentang perkara ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar happy nanti kita dikubur. Allah, nunggunya asik. Ada orang mau diberangkatkan sama perusahaannya pergi umroh, Pak. Nggak mau sampai sekarang.
Nggak mau saya bilang. Mau saya jadikan proyek percobaan. Gratis. Nggak mau. Sampai saya tanya sama kawan-kawan, kenapa sih tolong dulu tak lacak, kenapa sih nggak mau? Yang lainnya junior udah pada diberangkatin, tinggal dia doang. Masih tetap kan. Lacak punya lacak Pak, dilurus kanan kiri lewat kawan-kawannya, ternyata satu penyebab. Apa itu? Takut terbang. Takut apa? Takut terbang, takut naik pesawat. Ya Allah. Lu bilang, lu pakai Emirates dong, bukan promosi. Alah, udah gini aja kapan? Di kapan dijadwalin lagi? Dari sono bulan ini, udah. Terbangin pakai pesawat yang cakep, yang pesawatnya cakep, yang pramugarinya cakep. Gue bilang potong telinga gue kalau ketagihan. Mana berasa terbang kalau pramugarinya kayak jempolnya bidadari. Kalau kayak bidadari makan kamu. Anda bilang tuh mau pasien ketika disuntik di Dubai, gimana terasa? Enak di sini mah nyuntiknya tuh ngambil darah enak gitu. Yang enak disuntik aja. Di Rashid Hospital itu Pak, 80% perawat itu India. Gimana disuntik berasa sakit? Gak berasa. Ya gak disuntik disodorin. Ya 80%, sorry bukan apa, 60% India, 20% Filipina. Pinoy. 20%-nya Filipina, 80% sisanya Arab sama orang-orang England apa segala macam sisanya. Jadi pasien itu Pak, jangankan jarum segede gitu, gue bilang jarum segede paku juga gak berasa kalau yang suntiknya kayak begini. Gue jadi perasaan jadi pengen rebahan kan. Ustaz aja rasanya pengen rebahan, suntik lu ya Allah. Jadi kira-kira sakaratul maut bakal terasa kalau yang nyabutnya itu kemudian dirupakan oleh Allah kayak bidadari begitu? Nggak terasa Pak. Maka orang yang bagus amalnya, orang mukmin yang bagus endingnya ketika dicabut sakaratul maut, kata Nabi itu persis kayak bulu atau rambut dicabut dari tepung. Rambutnya, tepungnya nggak robah dan rambutnya nggak terasa. Oh. Mari kita rencanakan yang itu Pak. Benar? Kita rencanakan tuh. Bro, lu sakarat mau kayak apa? Mau yang begini? Mau yang begini? Apa sakarat itu? Allah. Itu kita buat sekarang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bikin amalan-amalan itu yang efeknya kayak begitu. Seperti amalan Nuaiman, bikin Rasul tertawa. Bukan berarti Nuaiman itu begituan doang Pak, ya jihadnya ikut, perangnya ikut, dakwah hari-hari, ngaji hari-hari, tapi dia punya amalan spesial. Jangan dipikir begini, kalau gitu jadi pelawak aja Ustaz. Bukan berarti begitu, karena amal nggak bisa dipilah-pilah kan Pak. Ya waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya jihad ya jihad. Ya, waktunya dia. Tapi mereka itu orang-orang yang punya kesadaran penuh bahwa amalan yang mereka buat itu untuk merencanakan masa depan mereka yang sesungguhnya. Untuk merencanakan masa depan yang sesungguhnya. Untuk merebut ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pekerjaan yang tuan-tuan garap sekarang, pekerjaan yang tuan-tuan miliki sekarang, bikinlah amalan-amalan hebat. Ya. Kesadaran bikin amalan hebat itu nampaknya masih belum banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena orientasinya terlalu dekat dunia. Saya melihat visi misi presiden itu kok semuanya mentok cuma di situ. Ya, mudah-mudahan di belakangnya itu orang-orang berjenggot apa segala macam yang ada di sekelilingnya itu mudah-mudahan pada mengerti. Masa harus keliru lagi Pak? Punya presiden yang gak tahajud, punya presiden yang gak puasa, punya presiden yang masa harus begitulah.
Tolonglah siapapun yang terantum yang nanti ketemu duluan, tolong sampaikan perkara itu. Pak, bawa orang Indonesia ini ke surga. Sekali aja ngomong begitu, ditangkap sama pas pampres, gebukin, nggak apa-apa. Tapi kalimat itu udah nyampe. Gitu loh. Kalimat itu udah nyampe. Kita bikin Indonesia ini buat apa? Muhammad Ali Jinnah ketika memisahkan diri dari India dan kemudian dihujat oleh orang India se-India, dihujat juga oleh orang Eropa, dihujat oleh orang Amerika. Maka kemudian mereka katakan, buat apa kalian cari tanah baru? Toh kalian serumput. Maka Ali Jinnah dengan tegar di hadapan seluruh rakyat. Ya kelaknya dari Pakistan dia bilang, maaf, yang kami minta bukan sekeping tanah. Yang kami minta adalah sekepal tanah untuk kami tegakkan hukum Allah di tanah itu. Gitu. Jadi Allahnya itu di bawah. Kami tidak berhajat atas tanah kami, tapi yang kami butuhkan adalah sekeping tanah tempat kami tegakkan kalimat Allah di tanah ini. Saya itu kepengen gitu Pak. Dalam pidato yang berapi-api para presiden itu kemudian komitmen itu keluar. Gitu. Komitmen seperti itu keluar. Kemiskinan malah sampai akhir hayat Pak. Nabi katanya. Umar bin Abdul Aziz kurang gimana hebat. Gak bisa hapus kemiskinan. Karena miskin kaya itu dipergilirkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang relatif aja. Ada orang kaya merasa miskin, ada orang miskin merasa kaya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian seperti baginda Nabi, siang malam pagi petang. Abu Bakar Siddiq siang malam pagi petang. Umar bin Khattab siang malam pagi petang. Habis siang habis malam pikirkan bagaimana orang ini selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah. Maka salah satu beban dan tugas kepemimpinan itu adalah kontrol agamanya masyarakat. Bukan cuma diserahkan ke Kementerian Agama, menterinya juga sekarang jadi pasien. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, orang-orang yang kalau kami berikan amanah kekuasaan di muka bumi ini, maka mereka tegakkan salat. Nomor pertama itu wa atawuz zakat, tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf, mereka nahi. Maka tugas pemimpin itu ya. Menteri sholat di mana? Menteri negara sholat di mana? Gubernur sholatnya kayak apa? Itu bagian dari tugas. Umar bin Khattab bikin nota yang dikirimkan kepada seluruh gubernur. Perhatikan sholat rakyat kalian. Gitu kan? Kan enteng Pak. Kalau sholatnya benar enteng harus masih. Kalau yang dipimpin sama yang mimpin sama-sama ketemu di masjid, enteng. Kita sekarang ketemu lurah aja setengah mati susah. Cari di balai desa nggak ada. Tungguin Jumatan nggak nongol. Kemana makhluk? Dicari balai desa nggak ada. Tungguin Jumatan nggak ketemu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan keliru lagi. Mari kita buat sesuatu yang akan berefek kepada akhirat kita. Mari kita pandang kehidupan ini dengan pandangan akhirat. Mari kita pandang kehidupan ini dengan pandangan kubur, agar supaya tidak menyesal kita nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari itu hari yang kita persiapkan, hari pengadilan itu, hari yang kita rencanakan, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hari yang sudah kita idam-idamkan. Sehingga ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul-betul inilah hari yang kita perlu. Ya, lebaran, kalau kita istilahnya gimana? Mati itu adalah lebaran bagi orang-orang yang beriman. Udah nggak perlu sholat lagi, tinggal panen ganjarannya. Nggak perlu puasa lagi, tinggal panen ganjarannya. Nggak perlu ngaji lagi, tinggal panen ganjarannya. Nggak perlu infak lagi, tinggal panen ganjarannya. Maka perjalanan menuju Allah diawali dengan kematian bagi orang-orang yang beriman menjadi satu perjalanan yang menyenangkan, ditandai dengan tersungging senyum di sudut bibirnya, keluar kemudian butiran-butiran air mata di pelipis, butiran-butiran keringat di pelipisnya. Kenapa? Karena Allah tunjukkan, hada maq'aduka fil jannah. Ini loh mas, ini loh deh, ini loh nak, ini loh wahai hambaku, tempat tinggalmu di surga nanti. Menjadi sangat menyenangkan. Semoga kematian kita seindah Nuaiman,
Semoga Rasul ridho kepada kita sebagaimana Rasul ridho kepada Nuaiman, dan semoga kita sesantai Nuaiman menghadapi gertakan, gertak sambal daripada malaikat munkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, sebelum kita bertanyaan, lagi saya umumkan bahwa kalau ada yang ingin nonton lagi pengajian ini dapat dilihat di YouTube channel MTCTV, kemudian audionya MP3 dapat di-download di mt.sctv.co.id. Kemudian pada hari ini terkumpul jumlah 146.000 alhamdulillah anak yang kami berikan untuk konsumsi lanjutan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau sekedar pemasangan kepada Ustaz, silakan. Temanya bebas, mungkin dua tema yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai mengingat mati dimanapun, di rumah, itu kan supaya yang lapang itu membuat kita menjadi sederhana, kita sempit menjadi lebih bahagia. Nah, bagaimana kalau ada saat-saat ini terjadi sama saya juga, kalau kita ingat mati tapi kita juga masih ingat sama tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai suami kepada istri, ayah kepada anak, itu menyikapi itu bagaimana? Justru menurut hemat kami, mengingat mati itu membuat kehidupan kita menjadi lebih asyik, menjadi lebih asik, menjadi seorang suami yang lebih bertanggung jawab, menjadi seorang ayah yang lebih visioner, lebih bertanggung jawab. Kita tidak sekedar memikirkan anak kita lulus SNMPTN atau tidak, karena target kita bukan cuma itu, tapi dengan lulus SNMPTN makin dekat dia menuju surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi cita-citanya itu mentok. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dek, aku mau berangkat ke kantor. Aku bukan nyari uang, bukan nyari rezeki, karena sebelum aku lahir rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tapi aku ibadah, berterumus-terumus, berkeringat-keringat, menafkahimu, menafkahi anak-anak itu. Itu adalah sebuah jihad. Kita nyari bekal buat bekal ibadah deh, karena kita juga kepengen umroh berjamaah dengan kamu dan dengan anak-anak, sebagaimana keluarga yang lain. Aku sudah melihat Ka'bah tapi kamu belum. Aku dan kamu sudah melihat Ka'bah tapi anak-anak kita. Seluruh rumah boleh dilupakan oleh anak kita, tapi jangan sampai rumah Allah dilupakan. Gimana kita bisa berangkat ke sana kalau kita tidak cari dulu? Jadi lebih apa? Bukan cuma sekedar gini, nanti liburan kita ke Janglelennya. Jangan. Janglelen itu di atasnya Citerep, tempat mainan waktu kecil. Kecil amat sih cita-cita ke Janglelen. Disneyland, jangan. Beda depannya doang, ujungnya sama-sama lain. Jadi menurut hemat saya justru malah gitu loh. Gitu. Coba Bapak bayangkan kalau seorang pendiri perusahaan mendirikan perusahaan dengan target surga. Iya, gila. Betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya. Saya selaku komisaris daripada Surya Citra Televisi. Dengan ini saya merevisi visi daripada perusahaan. Bukan 2025, tapi sampai seluruh karyawan masuk surga. Itu kira-kira kayak apa kan? Kalau sudah kita tentukan itu, ngeri. Malah jadi lebih indah Pak perjalanan hidup, obrolan dengan istri, cita-cita, pengelolaan uang apa dan sebagainya itu lebih. Karena lebih apa? Lebih gede, lebih fokus, lebih jelas, lebih nyata, dan itu betul-betul nyata. Dalam kebapaan kemudian kita bisa saling tersenyum. Lapar kita lapar yang direncanakan. Kenapa? Dimulai dari sahur dan kemudian ditutup dengan buka. Ada sejumlah orang di luar sana yang laparnya tidak direncanakan. Nggak tahu kapan dia dapat makan. Bukan lapar, kita lapar lebih indah sebetulnya. Sehingga kemudian istri berkata, usah macam-macam ini. Gitu. Jadi mengingat mati itu bukan bahkan kita melupakan tanggung jawab, bahkan kita menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, ketika anak akan izin main futsal, Pak, ya, futsal apa ya? Iya. Coba di sholat dona. Ada kalimat itu.
ngelepas anak mau futsal. Iya Pak, aku udah janjian kok, udah bawa sarung semua. Masya Allah. Ya, anak-anak tetangga saya di ukuran SD lah, betul anak laki-lakinya nggak banyak. Terus saya seneng banget dengar kalimat mereka itu. Mereka itu berkin tuh pagar rumah temennya yang sama-sama seumur dengan mereka, teman sepedahan. Sekolahnya juga sekelas, beda-beda dikit, kadang di atasnya, kadang di bawah. Tiga berkeber tuh. Ini tetangga kanan kiri saya, salah. 3, 1, 2, jajar rumah. Adif, sholat yuk. Saya terhibur banget saya dengar kalimat mereka. Adif, sholat yuk. Ilmi, sholat yuk. Ya? Mereka nyampar teman-teman Indonesia, Masya Allah. Senang saya melihat generasi Indonesia ke depannya kalau kecil begini udah sering sampai sholat, dan itu akan menjadi pengalaman paling indah dan hidup. Dan saya yakin warna setiap perusahaan tempat mereka bekerja nanti, gitu kan? Warna setiap instansi tempat mereka memimpin nanti, warna setiap wilayah tempat mereka jadi gubernur nanti, jadi bupati nanti akan berbeda karena mereka punya masa kecil yang sangat indah dengan agama. Kira-kira begitu Pak. Istri pun nanti akan adakan ajib Pak, pelayanannya kepada kita. Akan ajib pelayanannya ketika dia sadar mati bahwa tiap air putih yang dibuatkan untuk suaminya bisa air putih yang terakhir. Maka dia akan mempersembahkannya kepada kita dengan penuh cita rasa. Duduk disodorkannya ke kita, karena dia yakin bahwa kita ini surganya. Pengabdian kepada kita ini adalah merupakan tiket dia menuju ke surga. Jadi indah, jadi indah. Subhanallah. Apatah lagi kalau dalam rapat ingatan kematian itu kemudian di-share oleh yang mimpin rapat. Merinding. Habis itu bukan berarti begitu, wah jadi angker tak suasananya. Kenapa? Mau makan pun kalau ingat mati itu kita jadi ingat ini halal kagak bro? Lo jangan asal empat aja nih, masalahnya halal. Udah disertifikasi belum? Kita jadi lebih waspada gitu. Ada amplop nyelonong begitu aja kita nih. Ini mana jurusannya jelas dulu nih. Ya. Halal, enggak, bukan masalah sudah. Nerimanya sekali dihukumnya 16 tahun. Dibawa ke surat baru jelas dulu nih. Ya kan? Kita menjadi orang yang, maka baginda Nabi katakan al-kais, orang cerdas itu orang yang orientasi akhirat. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa kendali